له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang kembali memberikan kepada kita semua kemudahan, kesempatan untuk hadir dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mencari salah satu sebab yang akan memudahkan jalan kita menuju syurganya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terus curahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan tema atau bahasan lanjutan dari apa yang disampaikan pada khutbah Jumat kemarin. Ya. Ada yang masih ingat kemarin pas Jumatan materi khutbahnya apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Cuman yang diingat cuman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi saja ya. Itu yang paling jelas soalnya ya. Kalau sudah khotib mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, semuanya langsung segar gitu. Ya. Nah. Ada yang ingat enggak? Jadi kalau temanya kemarin malu berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ada beberapa renungan yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir, Dr. ya, Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Beliau menulis 10 wasiat. Asyru wasaya, 10 wasiat atau renungan yang bisa ditadabburi, direnungi oleh seorang muslim untuk menyadari kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dia akan berpikir, atau seorang muslim, seorang hamba akan berpikir atau merasa malu ya bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena begitu besarnya anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian alangkah baiknya Allah Jalla Jalaluhu kepada seorang hamba. Jadi renungan-renungan seperti ini akan membuat seorang hamba itu malu berbuat maksiat kepada Allah dan malu untuk tidak taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Dan beliau menuliskan 10 wasiat ini itu setelah puasa di bulan Syawal. Tujuannya apa? Ya, agar seseorang lebih mudah untuk mempertahankan keistiqomahannya setelah bulan Ramadan. Jadi beliau menulis wasiat ini di bulan Syawal. Ya. Jadi karena antum semua nggak ada yang ingat, jadi kita murojaah sedikit. Kalau tidak salah kemarin Anda menyebutkan 2. Ya. 2 wasiat yang pertama yang wajib direnungi oleh seorang muslim sehingga kemudian dia tersadar betapa baiknya Allah Jalla Jalaluhu ya, dan tidak ada alasan bagi dia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan wasiat yang pertama itu adalah i'lam ya Abdullah. Ketahuilah wahai hamba Allah, apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, bahwa manusia adalah makhluk yang fakir, makhluk yang sangat butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sebanyak apapun ibadah yang kita
persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah itu enggak butuh. Karena manfaat kebaikan dari ibadah yang kita kerjakan itu kembali kepada siapa? Kepada Allah atau kepada kita? Kepada kita. Ya. Dan ketika seorang pendosa kembali kepada Allah Jalla Jalla, bertaubat atas dosa-dosanya, manfaat dan kebaikannya juga kembali kepada orang tersebut. Ya. Ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, Allah itu maha kaya, dan manusia adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Artinya Allah enggak butuh apa-apa dari kita. Ya, Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat, "Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ya, jadi sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Karena sejatinya setiap yang kita perbuat itu akan kembali manfaatnya untuk kita semua. Ya. Tapi ketika misalkan kita melakukan kesalahan, kemudian kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah senang atau tidak? Senang. Ya. Padahal hakikatnya tadi Allah enggak butuh dengan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amal soleh kita. Kemudian kekuasaan Allah pun tidak akan turun dengan maksiat yang kita lakukan. Meskipun seperti itu, ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan dosa-dosa dan kesalahan kita, Allah senang atau tidak? Senang. Ya. Kalau kita gambarkan pada manusia, di saat ada orang yang sudah tidak butuh dengan kebaikan kita, kemudian kalau kita misalkan mengganggu dia, nggak ada pengaruhnya sedikit pun, dia tidak akan, pasti dia akan mengabaikan kita. Ya, kalau orang nggak butuh sama kita, ya biasanya kita nggak akan peduli. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang melihat seorang hamba yang datang kepadanya kemudian bertaubat. Bahkan disebutkan kebahagiaan Allah, kesenangan Allah lebih senang, atau Allah itu lebih bahagia daripada seorang hamba yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir, kemudian bersama tunggangan dan bekalnya, ketika beristirahat tiba-tiba hewan tunggangan dan bekal-bekalnya itu semuanya hilang. Ya, sudah tidak ada yang dia pikirkan kecuali apa? Kematian. Ya, tunggangan enggak ada, bekal juga enggak ada, sedangkan dia berada di tengah padang pasir yang begitu panas, enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada makanan. Jadi yang terpikir pada benaknya itu hanyalah kematian. Tiba-tiba hewan tunggangan dan bekal-bekalnya itu kembali. Ya, semuanya ada, enggak ada yang berkurang. Ya. Saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, orang kalau bahagia, kalau sudah senangnya minta ampun, itu kadang-kadang apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Jadi spontan mengatakan bahwasanya, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Li syiddati farhihi, karena saking bahagianya dia. Allah lebih bahagia daripada laki-laki ini ketika seorang hamba, seorang pendosa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lihat ya, renungan yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik, ya. Sangat baik kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian renungan yang kedua, i'lam ya Abdallah anna haqqallahi azim. Ketahuilah wahai seorang hamba bahwa hak Allah itu sangatlah agung. Ya, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika para sahabat mendengarkan hadis ini atau ayat ini, mereka langsung beribadah kepada Allah itu semaksimal mungkin. Sampai kedua kaki mereka membengkak, sampai kulit-kulit yang di jidat mereka itu terkelupas. Ya. Namun dengan
semangat yang begitu luar biasa dari para sahabat untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, mereka tetap belum bisa menunaikan hak Allah yang begitu besar. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menghapus ayat yang sebelumnya. Kalau tadi kan Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, karena Allah melihat para sahabat tidak mampu melaksanakan itu sepenuhnya. Allah kemudian menurunkan ayat yang lain. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi Allah enggak egois. Ya. Namun yang kita ambil pelajaran dari sini adalah, jikalau seandainya para sahabat yang sesemangat itu, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kedua kaki mereka membengkak, sampai kulit-kulit yang ada di jidat mereka terkelupas, mereka belum bisa menunaikan hak Allah, bagaimana dengan kita yang malas-malasan ibadahnya kepada Allah? Ya. Kemudian kita merasa pede, ya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu, ya sudah sholat, sudah kelar itu. Ya, merasa sudah taat kepada Allah, merasa sudah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, ada yang pernah kakinya bengkak karena sholat di sini? Gak ada mungkin. Ada yang sampai kulit jidatnya terkelupas, ada mungkin disengaja gitu, digosok-gosok sholatnya di atas apa tuh plesteran lantai gitu. Ya, para sahabat ya tidak disengaja seperti itu. Ya. Jadi sampai kedua kaki mereka membengkak, itu sholat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula dengan Nabi SAW. Ya, karena mereka tahu bahwa semaksimal apapun mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak akan bisa menunaikan hak Allah Jalla Jalaluhu. Dan Nabi pun juga beribadah seperti itu. Ya, sebagaimana persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Aisyah sampai bingung, kenapa Nabi itu bisa beribadah seperti itu, kedua kaki beliau membengkak saking lamanya berdiri. Ya. Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi paham dan Nabi sadar bahwa sebanyak apapun beliau beribadah kepada Allah, itu semua tidak akan bisa menunaikan hak Allah Jalla Jalaluhu. Ya, tapi meskipun seperti itu, Allah berikan kemudahan bagi seorang hamba. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, beribadah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, masa kita enggak malu gitu? Ya, untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Masa kita enggak malu untuk malas-malesan? Kalau para sahabat saja seperti itu, bagaimana dengan manusia yang datang setelah generasi para sahabat? Kalau dibandingkan kita dengan mereka sangat jauh. Ya, tapi kalau kepuasan, dari sisi kepuasan yang lebih merasa puas kita apa mereka? Kita. Ya. Merasa sudah menjalankan kewajiban, merasa sudah menjalankan ini dan itu. Jadi seakan-akan dia menjalankan seluruh kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian akhirnya dia malas-malasan, futur. Ya. Nah, ini yang kedua. Jadi seorang muslim, seorang hamba meyakini bahwa hak Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah agung. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah i'lam ya Abdullah. Ya. Ketahuilah bahwasanya, wahai seorang hamba, ketahuilah bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam banyak ayatnya. Ya, Allah mengatakan misalnya dalam surah Yusuf, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Wa huwa harisun ala ghiwayatik. Setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan umat manusia. Ya. Wala yarda hatta yuridukan nar. Dan setan itu tidak akan ridha kepada manusia sampai manusia ini bersamai mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang keinginan setan. Ya. Dan ini harus kita sadari teman-teman bahwa
setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sampai setan itu bersumpah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Shad misalkan, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kekuasaanmu, dengan kemahamuliaanmu, aku akan menyesatkan manusia kecuali hamba-hamba Allah yang ya ikhlas. Ya. Kemudian setan juga bersumpah akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, samping kiri dan samping kanan. Ya, coba kita lihat di sini, kita renungi keseriusan setan. Kita renungi, kita tadaburi semangat keseriusan setan dalam menyesatkan manusia. Selain itu setan juga memiliki langkah-langkah. Ya, jadi setan itu dalam menyesatkan manusia tidak asal-asalan. Ya, dia punya langkah-langkah sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Janganlah kalian mengikuti ya strategi setan. Setan itu punya strategi, punya langkah-langkah dalam menyesatkan manusia. Ya. Jadi kita renungi bagaimana semangatnya setan itu dalam menyesatkan manusia, dalam keinginan setan untuk membawa manusia ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluhu. Apakah kira-kira bisa kita kalahkan mereka dengan semangat kita yang asal-asalan? Bisa enggak? Bisa enggak kita mengalahkan setan? Setan dengan sedemikian rupa membuat langkah-langkahnya, membuat strategi itu, kemudian begitu semangat dalam menyesatkan manusia, kemudian kita lawan dengan semangat kita yang pas-pasan, bisa kita kalahkan setan? Jawabannya pasti enggak. Ya, belum lagi pengalaman. Soal pengalaman siapa yang menang? Tentunya setan. Dari sejak zaman Nabi Adam, dia sudah punya pengalaman luar biasa. Ya, pengalaman kerjanya itu sudah nggak butuh diinterview lagi itu, langsung lulus. Kalau dia mungkin lamar kerja, setan langsung diterima karena pengalaman ini sudah tidak diragukan lagi. Belum lagi semangatnya. Kemudian kita lawan dengan semangat kita yang biasa-biasa. Ya, kira-kira kita bisa menang atau enggak gitu? Ya jawabannya pasti tidak. Ya, ya kita akan kalah. Ya dengan semangatnya, dengan strateginya, kemudian dengan pengalaman yang dimiliki oleh setan. Maka kemudian di antara langkah-langkah setan yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui, tentunya agar kita tidak terjatuh ke dalam tipu daya mereka. Yang pertama adalah disebutkan di sini, ya, annahu yuthabbitul insan 'anil ta'ah. Ya, setan yang pertama kali, ya, langkah yang akan dia lakukan adalah menghalangi manusia untuk melakukan ketaatan. Ya. Jikalau seandainya setan tidak berhasil, kemudian gagal membuat manusia, seorang muslim tidak melakukan ketaatannya, maka ada langkah yang kedua, fa illam yadhfar bidzalik wa aqbal 'abd 'ala ta'ah syaghalaha fi athnaiha bil wasawis. Setan kemudian akan membuat hamba ini sibuk dengan ibadahnya kepada Allah Jalla Jalla. Dalam ketika hamba ini beribadah, bahkan orang yang sedang sholat, ya, di shaf yang berbeda-beda, di tempat yang sama, kemudian atau mungkin di shaf yang sama, di masjid yang sama, dengan imam yang sama, apakah pahala mereka itu akan sama? Beda-beda. Ya, kata Nabi SAW, ada yang mendapatkan setengahnya, ada yang mendapatkan sepertiganya, seperempat, seperlima, tergantung. Ya, bagaimana setan memalingkan dia dari kekhusyuan di saat dia sholat. Ya, ini langkah yang kedua. Ketika seorang hamba tidak berhasil, ya, menjauh dari ibadahnya atau tidak melakukan ibadahnya, ya, kemudian si hamba ini berhasil tetap menjalankan sholatnya misalkan, maka setan akan membuat hamba tersebut sibuk dengan sholatnya. Ya, entah memikirkan dunia, mikir ini, mikir itu, sehingga kemudian mengurangi pahala sholatnya. Fa illam yadrik dzalika minal 'abdi zayyana lahu 'amalahu wa gharasa fi qalbi al-'ujub. Kalau seandainya langkah yang keberapa ini, kedua, tidak berhasil, maka setan akan membuat orang yang sholat ini ujub dengan ibadahnya. Ya, atau selain ujub mungkin riya. Ya, itu langkah yang, kalau misalkan yang kedua nggak berhasil, ketiga dibuat ujub dengan ibadahnya. Kalau yang ketiga ini nggak berhasil, dibuat
riya tadi. Ya, setan membuat hamba ini, ya, bagaimana si hamba ini agar menceritakan ibadahnya kepada orang lain. Ya, dibuat dia riya. Ya. Ketika seseorang berhasil dibuat riya, maka semua pahala yang dia tadinya dapatkan dalam sholatnya itu akan habis. Ya, masih mending kalau yang kedua gagal gitu. Atau yang seperti misalkan setan berhasil di langkah yang pertama. Ya paling enggak ya hamba ini enggak capek-capek sholat kan. Ya, tapi setan akan lebih bahagia lagi ketika bisa menghapus pahala seorang hamba ya dari sholat ya, dari ketika dia melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi renungan yang keberapa tadi? Ketiga, ya kita harus menyadari bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi kalau misalkan kita berleha-leha, malas-malesan melawan tipu daya setan, ya nggak bisa. Ya, artinya kita harus juga membuat strategi, target kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita atur, harus kita setting, harus kita buat. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah, ya begitu-begitu saja, ya asal-asalan datang waktu sholat nggak ada, ya udah nggak ada ibadah gitu. Ya jangan bermimpi untuk bisa mengalahkan tipu daya setan, nggak bisa. Ya, jadi semakin kita sadar dengan semangat setan menyesatkan manusia, ya insya Allah kita akan semakin berusaha untuk membuat tadi langkah-langkah bagaimana agar kita senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kita akan kalah jauh dengan setan. Baik. Kemudian di antara renungan yang disebutkan oleh penulis di sini adalah al-mudawamatu 'alal 'amal wa 'adamul inqita' ablaghu min at-ta'abbud. Ya. Bahwa continue dalam beramal dan tidak terputus-putus dalam beramal itu merupakan cara seorang hamba konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang sedikit tapi continue. Ya. Dan kondisi seperti ini akan membuat seorang hamba senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Karena sekali saja kita terlepas dari kewajiban kita ini, ya setan akan masuk di situ. Ya. Jadi lebih baik amalan sedikit tapi continue daripada amalan banyak tapi sekalian habisnya gitu. Setelah itu tidak beramal lagi. Ya, ini yang sunnah. Kalau yang wajib ya nggak ada pilihan, nggak ada opsi kita. Ya, kalau yang anjuran, ya kita berusaha untuk mencari satu amalan yang bisa kita istiqamahkan. Gak apa-apa sedikit tapi continue. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, su'ila ayyul amali ahabu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi mengatakan adwamuhu wa in qalla. Amalan yang sedikit meskipun amalan yang continue meskipun sedikit. Ya. Dan kita harus punya itu teman-teman ya. Punya satu amalan yang bisa kita kontinukan ya, bisa kita konsisten dalam mengamalkan amalan tersebut. Kalau banyak itu lebih baik. Paling tidak ada satu amalan yang bisa kita banggakan, yang bisa kita pertahankan. Setiap hari kita berada di atas ketaatan tersebut. Ya, meskipun mungkin enggak besar amalan tersebut. Ya, tapi selama itu continue terus menerus dilakukan, maka itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Kemudian kata penulis walil mudawamati 'al amal fawaidun katsir. Ya. Continue dalam beramal memiliki faedah-faedah. Ya, tentunya ini agar kita lebih semangat lagi untuk mendawamkan amalan. Ya, beliau menyebutkan beberapa faedah. Yang pertama adalah annaha a'zamul lil ajri wa ahabu ila Allah kama akhbar bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang sedikit dan continue itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalla. Tentunya pelakunya juga pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melakukan itu kita enggak perlu lagi mengaku cinta kepada Allah. Ya, Allah sudah pasti cinta kepada kita.
Ya, kalau hanya sebatas pengakuan belum tentu Allah cinta. Tapi di saat kita melakukan amalan yang membuat Allah itu cinta kepada kita, ini sudah bisa kita pastikan bahwa Allah pasti akan cinta kepada kita. Ya. Jadi cari amalan-amalan yang menjadi sebab Allah mencintai kita, ya Allah ridho kepada kita. Ya, maka dengan secara otomatis dengan itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kita. Dan ketika Allah cinta kepada kita, seluruh penduduk langit itu akan memintakan ampunan bagi kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu faedahnya. Ya. Cari amalan-amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah beramal sedikit tapi continue. Ya. Kemudian faedah yang kedua, annaha muwafaqatu li sunnati Nabi SAW fa innahu kana yudawimu al amal kama akhbarat bidzalika Aisyah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi pun melakukan itu sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah. Nabi menyampaikan itu artinya Nabi juga melakukan itu. Ini persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ketiga, annaha ashalu 'ala nafsi li'anna nafsa idza ulifat syai'an sahul 'alaiha. Ini akan menjadi amalan yang mudah dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang sudah terbiasa melakukan amalan, itu akan menjadi mudah atau menjadi susah? Akan menjadi mudah. Ya, man ta'awwada fi syai'in shara ahla. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka itu dia akan menjadi ahlinya. Orang kalau sudah menjadi ahlinya berarti mudah untuk dia lakukan gitu. Ya. Kalau berat yang besar, amalan-amalan yang besar, ya itu enggak apa-apa juga, tapi lebih baik kita berbicara mana yang lebih utama. Amalan yang besar sekalian tapi cuma sekali, atau yang kecil tapi continue. Maka jawaban kita adalah yang lebih utama di sisi Allah adalah yang sedikit tapi continue. Ya. Kemudian faedah yang keempat, annahu bil mudawamati al amal yajril ajra 'ala al 'amil ma'a inqita'il 'udhrin. Ketika seseorang beramal secara continue terus menerus, kemudian qadarullah dalam satu waktu mungkin dia safar atau mungkin dia sakit. Orang yang terbiasa ini tentunya akan terus mendapatkan pahala yang sempurna. Beda sama orang yang beramal sekali. Ya. Kemudian nanti dia ada uzur, kemudian tidak bisa melakukan amalan tersebut. Apakah dia akan mendapatkan pahala yang sama? Enggak jawabannya. Tapi orang yang mudawamah, orang yang terus-menerus dalam satu amalan, kemudian tiba-tiba dia punya uzur. Ya, entah dia safar atau mungkin dia sakit. Dan karena dua alasan ini, dia tidak bisa melakukan amalan yang sudah dia kontinukan tadi. Pahalanya tetap tercatat atau tidak? Tetap akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita-kita yang masih muda ini. Ya, kalau kita mendawamkan ketaatan, kebaikan di masa muda ini, maka di saat masa tua nanti fisik kita sudah lemah, tidak bisa berbuat sebagaimana kita berbuat di masa muda, tetap Allah akan catatkan pahala yang sempurna. Meskipun di saat kita masuk di masa tua tadi tidak bisa beramal seperti kita beramal di masa muda. Ya, jadi jangan nunggu tua baru taat gitu. Salah itu. Ya, nggak tahu umurnya sampai apa enggak. Ya, kemudian ketika dia sudah tua, yang dia kasih ke Allah itu hanya sisa tenaganya doang kan? Ya, itu kalau orang yang punya pemikiran ya kalau muda ya sudah senang-senang aja. Nanti taatnya kepada dekat sama Allah itu nanti kalau sudah tua. Yang pertama belum tentu umurnya sampai. Yang kedua, kalaupun seandainya Allah berikan dia kesempatan beribadah di masa tua, apakah dia akan bisa maksimal dengan ibadahnya kepada Allah di masa itu? Jawabannya enggak. Ya, karena kegemilangan ya ibadah, kemudian ibadah dengan dengan raga, fisik, dengan harta. Ya. Itu semua ada ketika seseorang itu berada di masa mudanya. Kalau sudah tua yang ada cuman sisa doang, ya. Hartanya juga ya sisa ya, untuk dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala yang enggak mungkin seperti dia di masa mudanya. Ya, fisik juga sama. Ketika sudah masuk masa tua, fisiknya juga sama sudah melemah. Ya, beda sama orang yang berada di masa. Tapi kalau orang yang beribadah di masa muda dengan kontinu terus menerus, kemudian di masa tua dia tidak mampu lagi beribadah dengan semangat yang sama, Allah akan tetap mencatatkan pahala yang
sempurna. Jadi seakan-akan dia beribadah seperti dia beribadah di masa mudanya. Itulah yang Allah sebut dalam surah At-Tin. Ya, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman beramal soleh di masa mudanya, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Ya, kalau yang ibadah di masa tua saja ya ibadah yang bisa diberikan kepada Allah itu cuman pahala yang akan dia dapatkan itu pahala di masa tuanya saja. Ya, pahala dari amalan yang minimalis mungkin. Ya, seadanya saja, semampunya saja. Ya, tapi kalau ya pahala yang didapatkan oleh seseorang di masa muda, ya, dia beramal, dia continue dalam beramal itu tentunya akan lebih maksimal. Ya, nah. Jadi itu diantara faedah yang keempat dari continue dalam beramal. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah annahu bil mudawamati 'ala ta'a yakunul 'abd mulaziman li ta'atillah fi kulli waqtin. Ya, dengan kita bermudawamah continue dalam beramal, ya kondisi seorang hamba akan terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli waqtin bi khilafil munqati'il amal. Beda dengan orang yang amalannya terputus-putus, ya. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi, mudawamatul khairi mulazimul khidmah. Ya, seseorang yang mendawamkan kebaikan maka dia seakan-akan memberikan pelayanan terus-menerus kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa laysa min man lazamal bab fi kulli yawmin waqtan ma kaman lazama yawman kamilan thumma anqata. Ya, beda antara orang yang melakukan kerjaan itu sehari terus-menerus dengan orang yang terputus-putus gitu, beda. Ya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah bil mudawamati al amal tunalu mahabbatullah wa wilayatuh. Dengan kita mendawamkan amalan, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya pilihkan karena waktunya tidak cukup, ya. Nah. Tadi renungan yang keberapa? Yang keempat. Nah, renungan yang berikutnya adalah i'lam abdullah annama abadna lillah abadnallah bi'ibadatin. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, siapa yang memberikan kemudahan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya semakin kita merasa dimudahkan jalan ibadahnya oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya, kita harus semakin bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, dan cara bersyukur terbaik yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah dengan beramal soleh. Ya, dan hal ini pernah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada keluarga Daud. Dalam surah Saba Allah mengatakan, ya, i'malu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadiya asyakur. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai tanda rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin kita merasa dimudahkan dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka seharusnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin sering, semakin banyak. Karena tidak ada satupun kemudahan dalam beribadah kepada Allah, ya, dalam melakukan amal soleh, kecuali Allah yang memberikan itu kepada kita. Ini sebagaimana persaksian Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam riwayat Al-Kharaiti an Abi Amr Asy-Syaibani qala Musa yauma Tur. Ya, Nabi Musa pernah berkata di hari Tur ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi in ana sallaitu famin qibalika. Wah, ya Allah, ketika aku salat, ya engkau yang memberikan kemudahan itu kepadaku, kata Nabi Musa. Wa in ana tasaddaqtu famin kibarika, dan di saat aku bersedekah juga karena kemudahan yang engkau berikan kepadaku. Wa in balagtu risalataka famin kibarika, dan di saat aku menyampaikan risalahmu kepada manusia juga karena kemudahan yang engkau berikan kepadaku. Ya. Fa kaifa ashkuruka, kalau begitu ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Ya, Nabi Musa sadar bahwa setiap
kemudahan yang beliau rasakan ya dalam melakukan kebaikan itu berasal dari Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana cara aku bersyukur kepadamu ya Allah?" Kemudian kata Allah, "Ya Musa, al-an syakartani." Wahai Musa, di saat engkau menyadari kebaikan-kebaikan Allah tadi, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadamu, di saat itulah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita sadar dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka itulah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian cara bersyukur kita yang terbaik adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, renungan yang terakhir bahwa kalau kita melihat semua nabi dan semua rasul, ya, mereka terus meminta keistiqomahan kepada Allah, ya, terus meminta kepada Allah agar diberikan kesabatan, ketetapan dalam beribadah kepadanya. Ya, Nabi Ibrahim juga sama, minta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada selainmu. Kemudian Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, tawafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Nabi kita Muhammad SAW setiap kali selesai melaksanakan salat, Nabi selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau selevel Nabi dan Rasul Allah Jalla Jalaluhu itu selalu hatinya terpaut bergantung kepada Allah, minta kethabatan di atas agama ini, ya, maka kita-kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, ya, bukan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala seharusnya lebih sering bertadarru', merintih, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita kethabatan, keistiqomahan dalam beragama. Karena yang namanya beribadah itu enggak mudah. Ya, butuh perjuangan, butuh kekuatan, ya, dari sisi fisik, kemudian harta juga itu butuh semua itu. Ya. Jadi selain kita berusaha berikhtiar, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan, kethabatan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu di antara beberapa renungan yang bisa kita tadabburi untuk menambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, tidak ada. Kalau enggak ada kita cukupkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.